ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين وبعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah wa syukurillah, kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat kepada kita sehingga dapatlah kita kembali berkumpul di majelis ini untuk sama-sama kita mengagungkan Allah dan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam pembacaan Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita meneruskan kajian kita seperti biasa. Mudah-mudahan kegiatan kita ini selalu istiqamah dan dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan kita doakan juga tuan rumah sekeluarga, semoga selalu sehat walafiat, panjang umur dalam taat beribadah kepada Allah, dimudahkan segala urusan, dikabulkan segala hajat, dimurahkan rezeki yang halal, dan diberikan keselamatan, keberkahan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Halaman 58 paling bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu hafizahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi jami' ulumihi fid dharain amin. Masih membicarakan tentang adab-adab atau sunnah-sunnah yang kita sunnah menggawi sebelum kita mengerjakan sembahyang, terutama sembahyang fardu. Yaitu kemarin kita sunnat melafazkan iqamat, baik kita sembahyang sorangan atau berjamaah, sunat qomat. Kemudian kita sembahyang berjamaah, kita mencari shaf yang paling pertama, dan apabila shaf yang kosong kita masuki. Kemudian kita berdiri, ya Allah, anak sembahyang itu nyatanya menghadap kiblat dulu. Kemudian mengatur batis kita lurus menghadap kiblat juga, jangan memereng. Nah, kemudian batis kita lalakian itu sekira-kira sejengkal antara batis kanan dan batis kiri, dan kepala agak menunduk sedikit, supaya mata kita melihat ke tempat sujud. Nah, kemudian lagi kita disunatkan sebelum kita sembahyang itu waktu itu dan bersiwak. Bersiwak, tahu jauhlah bersiwak. Yang afdal pakai kayu arak. Kayu arak tuh ya, ini nah, ulun bawa siwak lah. Contohnya ini kayu arak. Ini kan di depan di daerah kita ini pohonnya. Menjual banyak aja di toko-toko minyak harum. Ini namanya kayu arak. Kalau tidak ada, misalnya kada divisi siwak kayak ini, bilang talalu jopang kita nih kada divisi siwak lah, men HP ada aja bisi masing-masing, yalah. Nah, jadi kita harus ada bisi ini. Toko minyak harum ada, jadi kampung itu nih. Insyaallah sehari situ ada ya. Harganya paling 10.000, paling 15. Nah, seandainya ada dapat duit juga nih nukar misalnya. Nah, kalau tidak ada di sisi wakil ini, maka boleh seumpama kain. Nah, pakai kain tangannya kita. Nah, cuma bila kita hendak bersiwak pakai kain tangan, bisa kain tangan baju yang sebelah kanan, bisa kain tangan baju sebelah kiri. Nah, amun kita pakai kain lah, contohnya kita pakai kain baju sebelah kanan,
Nah itu ini dari atas ke bawah menyiwak gigi kita nih kayak ini nah kayak itu dari kanan ke kiri. Nah amun kita bersiwak ini kayak ini kelak. Nah dari samping kanan ke samping kiri. Tapi kalau kita memakai kain tuh kayak ini. Nah itu caranya. Ada nang kain tuh kadang-kadang dari atas ke bawah. Kalau kita pakai kain siwak ini dari kanan ke kiri menyamping. Nah kita contohkan ini. Misalnya ada divisi itu kain. Nah, amunnya pakai kain baju tangan sebelah kiri bisa juga, maka kita tangan kanan ini kita mainkan ini nah jadi kita kan bersiwak pakai tangan kanan juga kanannya, walaupun tak pakai baju tangan kiri. Jangan kayak inilah pakai kiri nanya bersiwak, jadi tangan kanan menguti ujung baju tangan kiri. Nah kayak itu. Bila kita pakai ini, tapi kalau ini kan langsung aja nah. Itu dapat pahala sunnah juga, namun nggak ada divisi ini. Nah, maka boleh seumpama kain atau sebagainya. Nah, kayak itu. Jadi malam inilah Allah hendak menjelaskan masalah siwak lah. Berapa kala kena panjang penjelasannya. Jadi jar arti siwak itu menurut bahasa menggusuk. Nah, itu menurut bahasa menggusuk. Tapi kalau menurut syariat ialah menggusuk gigi, dan yang di sekitar gigi ya namanya dengan setiap sesuatu yang kesat. Makanya kan ini kesat, ini kayak ini kesat. Amunnya nang sesuatu nang licin ketawa. Contohnya siwak pakai papaci. Atau baca lo bener luka ya Allah lawan cangkir kan tuh licin tuh ketawa. Kada sunnah. Jadi soalnya dengan sesuatu yang kesat sehingga kawa menggosok gigi itu menurut syariat. Jadi keutamaan bersiwak ini Nabi kita bersabda, ujar Nabi kita bersabda, seandainya kada mengalihkan atas umatku, Nabi ini sudah tahu dah umat sini ini agak repot. Buktinya sering lupa siwak ini. Caranya kada mengalihkan atas umatku, nisi aku perintah wajib jadi Nabi umatku itu bersiwak setiap hendak sembahyang, dan riwayat yang lain bersiwak setiap hendak berwudu. Nah, cuman umatku nih merasa repot, padahal kan ada repot kada ibaratnya. Ampul aja nih, murah aja barangnya. Nah, saking sunat muakkadnya nih ditekankannya nih. Cakanya kada mengalihkan itu perintah wajib. Saking pentingnya bersiwak itu. Nah, ujar Rasulullah pulang bersiwak itu mensucikan mulut. Mensucikan mulut. Membunuh membunuh bakteri-bakteri. Ada menurut penelitian, ini siwak dari kayu arak lah. Dicoba orang wah ini ujar ya Bang. Dicibuk orang banyu di sumur nang tagana nang banyak bakterinya tuh. Banyu sekitar sini lah. Diambil orang siwak. Dirandam orang siwak tuh di banyu. Direndam. Tahu berapa jam kan merendam diangkat. Lalu dilihat pakai mikroskop namanya tuh. Matian kumannya. Bakterinya matian. Nah, jadi bagus siwak ini membunuh bakteri-bakteri. Makanya bujur Rasulullah itu mensucikan mulut. Nah, matian bakteri-bakterinya tuh. Nah, bersiwak itu Rasulullah membuat Allah Ta'ala senang. Nah, bila hendak menyenangkan Allah Ta'ala, bersiwak kita. Terutama hendak sembahyang. Nah, dan melandapkan penglihatan, menajamkan penglihatan.
Nah, itu apakah lah anunya di mana kamu ngontaknya, pokoknya kita percaya lah nang ujar Nabi itu kan berdusta walaupun menurut akal di mana aja mengontaknya nang disiwaki gigi tak mata parah aja kalau nih nah, parah aja kalau ini ada kan menurut penelitian ini bila sesengot tuh nah kan sesengot tuh kan dicukur jangan dicabut, bila itu dicabut ya itu lakas mata katarak karena uratnya nih bersambung mengontak lawan mata biar besi sengot misalnya hendak dicukur aja jangan dicabut itu bisa kena mata bisa cepat katarak ya. Nah itu ya Nabi melandapkan pandangan. Ujar Nabi pulang bersabda 2 rakaat sembahyang tapi bersiwak sebelumnya. Nah bersiwak 2 rakaat sembahyang itu lebih banyak pahalanya daripada orang sembahyang 70 rakaat tapi kada pakai siwak. Bedanya tuh pahalanya orang 70 rakaat sembahyang kada bersiwak, ini 2 rakaat aja bersiwak gonol ini pahalanya. Kalau biasa sunnah Nabi nih mudahan ya kalau nang belum bersiwaknya nukar ada ya kira-kira cuma tinggal di rumah nah ya kalau namun belum nukar aja kalau nah betul pulang kelebihan atau faedah bersiwak ini banyak. Ulama ada yang menjumlahkan sampai 70 di antaranya menambahi kefasihan dalam kita bacaan, memasihakan bacaan dan menambah akal, menambah pintar. Makanya aja orang yang di daerah Hadraul Maut itu, namun kita di sini kan kakanakan TK bah, jar. Hendak ke sekolahan dipupuri mamanya dulu ya Allah, sudah kan bobor ya nang. Amun di sana kada bila hendak sekolah tuh disiwaki mamanya, anak giginya. Karena itu yazidu fil aqli ya, menambahi pada akal kecerdasan. Wal hifzi dan menambahi supaya penghafal. Bagus ini bagi nang pian-pian nang sekolah nih. Ada menghafal pahala ya piro pahalan bahwa bailon dah. Nah itu bagus itu. Siwak itu jangan lepas, jangan kada bersiwak biar hendak tolong sekolah. Buat teh dalam kantong ya bawa sekolahan. Nah, kemudian siwak itu termasuk jar faedahnya memudahkan tercabut roh. Misalnya kita nih melihat ada tetangga bilang ngalih benar mati. Siwaki. Nah itu memudahkan bukan supaya cepat mati, ada supaya sini mudah. Nah kita bisa keluarga lah. Ada bina sasaran ambil siwak ya kan gigi sidin. Nah itu memudahkan keluar roh. Wa yurhibul adu aja membuat takut musuh. Nah nyatanya dulu musuh kita setan. Bila kita mengamalkan sunnah Nabi, setan tuh kalah. Ada kisah Bahari ya. Ini ancak juga bang, sudah kisahkan ya pulang. Bahari zaman siapa itulah umat Islam ini perang melawan orang kafir. Jadi umat Islam ini kan sebelum perang itu pokoknya beribadah kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah, berdoa, tahajud, sudah seperatan apa sunah-sunah Nabi gawe. Ada yang sebutin kenapa balong bersiwak. Jadi disuruh tentara-tentara ini bersiwak beratan. Jadi di seberang sana musuh meneropong. Ajar kayu jadi makannya ajar. Apalagi kita ajar. Nah, takutan dong musuh sudah. Nah, dikiranya makan kayu ada bersiwak. Kayu jadi makannya ajar balik kita ya. Itu membuat musuh gentar. Nah, ada kisah Bahari gitu jar. Dan melipat gandakan pahala. Nah, nyata ya tadi. 2 rakaat bersiwak lebih afdal daripada 70 rakaat kada bersiwak. Nah, melambat akad bahuban. Nah, ini. Namun sudah bahuban lah rawa lagi lah, namun sudah Tuhan. Ini nang anum-anum nih nah. Kan nyaman nah, munawit muda disayangi bini ya Allah. Jadi itu bersiwak tuh melambatkan bahuban. Cuman bila bahuban lah seandainya takdir aja tuh bahuban sunat dibiarkan, makruh dicabut. Nah makruh dicabut. Nah
Kemudian lagi ya membuat mulut bagus lah ya kalau. Nah, kemudian lagi menguatkan gusi kan. Ini bersiwak padahal bersiwak itu gigi. Efeknya gusi bakuat. Nah, bakuat gusi. Kemudian membuat Allah Ta'ala senang sudah tadi. Dan wa yurisul ghina wal yusra, nah mawarisi sugih dan mudah urusan. Nah, kalau misalnya hendak berurusan apakah ke kantor bupati bersiwak, insyaallah. Wah, pokoknya bila Allah ridha, kan tadi membuat Allah ridha, bila Allah senang insyaallah mudah urusan. Itu wa yudhibus suda, dan menghilangkan sakit kepala. Bila punya suatu tempat pusingnya karena akan berduit. Lain pusing sekali. Nah, jadi bersiwak. Nah, itu supaya menghilangkan sakit kepala. Nah, kemudian wa yutahhirul qalba, mensucikan hati, membersihkan hati. Nah, wa a'zamuha, dan paling besarnya faedah bersiwak, annahu yuzakkiru syahadah 'indal maut, mengatakan supaya kawan mengucap syahadat ketika hendak meninggal dunia. Jadi bila kita bisi keluarga nang pina hingal dan nang meninggal dunia, kita siwaki sini kita kawal lagi bersiwak, kita siwaki sidin itu supaya memudahkan roh sidin keluar dan mengingatkan sidin supaya kau mengucap dulu syahadat. Dan mengucap syahadat itu kan mesti dimuntung karena orangnya kan kau lagi memandir. Bisa juga dalam hati sidin ingat lawan Tuhan. Nah, itu. Karena Rasulullah SAW itu sidin ketika sakaratul maut itu disiwaki oleh Siti Aisyah, istri sidin. Nah, disiwaki. Nah, sampai sakaratul maut tuh Nabi kita tuh ingat juga hendak bersiwak. Saking pentingnya bersiwak nih. Lawan juga siwak nih pianlah mengkawa beisi 3. Jangan sebutin aja kenapa? Rancak hilang. Nya setan tuh bisa mau lupakan kita supaya hilang kan diingat gimana kan ketinggal dua kan ada lagi sebutin 3 kan ada lagi 2. Nah itu nah kemudian hukum bersiwak ini pulang macam-macam. Hukum asalnya sunnah malah sunnah kita bersiwak terutama hendak sembahyang. Ada hukumnya wajib bersiwak, yaitu apabila di muntung kita ada najis, tapi itu bersikat gigi banglah. Misalnya tertinggal najis atau berdarah apakah kita wajib kumur kita sikat gigi pakai odol nih, itu wajib. Itu siwak sikat gigi lah dibersihin muntung itu wajib kalau ada najis. Nah, kalau dinazarakan juga wajib juga bersiwak. Misalnya bila aku esok kan sekolahan lah Senin, bila aku dapat MBG ya misalnya untuk bersiwak biasanya dapat MBG misalnya, nah wajib bersiwak toh dinajarakan bang. Nah wajib. Ada juga hukumnya makruh bersiwak nih, baik itu bagi orang puasa setelah gelincir matahari. Gelincir matahari itu pas sudah tengah hari itu gelincir matahari. Nah, tapi kira-kira malah nang makruh tuh nang bersikat gigi nang pakai odol nih tuh. Adapun bersiwak nang kayak ini, amun ujar Habib Umar nang mau tetap disunahkan bagi orang yang puasa. Kenapa? Karena kita bersiwak ini gigi aja yang disiwaki itu kadang menghilangkan bau mulut orang puasa. Kan bau mulut orang puasa aja itu dibiarkan aja, jangan dibuangin karena itu nanti di akhirat lebih harum daripada minyak harum kasturi. Nah, amun yang pakai sikat gigi dan pakai odolnya tak hilang bau mulut itu. Tapi lah memakai siwak kayak ini kita biasanya ada sembahyang johor nih, alatan puasa nih. Karena bapak kita pakai juga siwak karena nung disikat di karena tuh gigi aja, bukan menghilangkan bau mulut. Sembahyang asar misalnya siang hari bulan Ramadan tak sembahyang asar siwak kan bapak tetap disunahkan. Walaupun sudah gelincir matahari. Ada juga bersiwak hukumnya haram. Kenapa? Bersiwak memakai siwak kawan kada bepadah dan kita yakin kawan ini sarik bila tahu. Nah, Bapak juga lo pakai kawan itu.
saking miskinnya nih kadang orang siwak melalui meminjam tapi kada bepadah orang siwak kawan pulang sehari kepanjang kita dalam sangan kita nih nya kada ridho. Nah itu jadi bersiwak itu hukumnya sunnah. Ketika hendak berwudu tuh sunat juga ada bersiwak lah. Ada kalau video Habib Umar sini sebelum berwudu tuh sini bersiwak, nah bersiwak sini. Nah hendak mandi wajib itu juga. Hendak mandi wajib sunat juga sebelumnya bersiwak. Apalagi hendak sembahyang. Nah jadi martabatnya siwaknya ada juga martabatnya tingkatannya. Nah, yang paling tinggi martabat ya siwak yaitu kayu arak nih. Nah, ini kayu arak namanya ini. Nah, kemudian yang kedua martabat yang kedua amun kadida kayu arak itu pakai pelapah kurma jar. Adalah pohon kurma di daerah ngali lagi cariannya lah. Nah, amun kadida pelapah kurma maka batang pohon zaitun jar. Apakan lagi nih tolong alih lagi juga. Kemudian tingkatan yang keempat setiap kayu nang ada bau harumnya. Nah, yuk garu ae leh. Nah, amun kadida juga tasarah aja kayu batang apa kasar bisa juga batang karamunting nolak. Tahu lah biar pohon karamunting itu bina mirip-mirip lawan kayu siwak gitu. Banyak aja lah. Kalau ada di sini kan karamunting di kampung ulun besapai di pinggir sungai karamunting. Kemudian cara mengutinya kayak inilah, kita pakai tangan kanan. Kemudian kayak ini nah caranya nah kayak ini. Nang sunatnya tuh. Penjelasannya di kitab tuh bahasa Arabnya langsung aja nah kayak ini manunya. Caranya namun kayak ini dapat juga bang pahala sunnah cuman langsung aja kayak ini. Nah kayak ini ngertinya nih. Nah ini jempol sebelah sini lawan gini nah gini anunya nah nah kayak itu sunnahnya mengutiinya nah. Nah kemudian cara menyiwakinya mulai kanan ke kiri lah, cuman kayak angka 8 lah, kayak ini nah. Ini ibarat berdemuntung lah kayak ini. Nah, sekali, 2 kali. Ini saja gigi kita nih, gigi atas, gigi bawah. Nah, mulai kanan, sekali, 2 kali, 3 kali. Kamu ulun kayak ini jenisnya. Kemudian sunat pulang jar ilat ini di siwaki. Engkau lera menjulurakan ilat lah nih contohnya ilat lah. Nah kayak ini. Ilat di imbang gigi tuh. Ilat sunat juga di siwaki gitu nah. Nah kayak itu. Nah kemudian siwak nih sunatnya jangan lebih daripada sakilan. Ini pas saja bang leh. Nah ini kurang pang pada sekilan nih. Jangan ini kilan kita nih, jangan panjang mana sampai kayak ini. Nah jadi iya sekilan dulu pas aja bang nih orang memotong nih nah. Jangan lebih daripada sekilan dan jangan kurang daripada 4 jari nah. Kalau misalnya ini kan lebih pada 4 jari nih sunat nih gini. Jangan kurang daripada 4 jari ini. Nah, nggak boleh digigit seiniannya nah. Jadi gini jangan dipotong lagi lah. Ada orang dipotong lalu dijarat di tasbih. 1 tahun kan ada berganti. Nah, kemudian kita ini bila bisnis siwak ini ibaratnya sebulan tuh sedang aja dan nukar hanya pulang. Yang murah aja juga tapi 10.000 misalnya ada duitnya juga dibasuh gininya masa iya 3 hari atau masa dibasuh pakai banyu nih lawan juga kita nukar siwak itu kan kada kau langsung di siwak kan banu nih kulit kita kupas dulu kulitnya kemudian kita hancurkan sini supaya kayak gini supaya kau menggosok gigi kita.
Nah, jadi nang sunatnya tuh setepi aja, jangan dua, sini juga. Nah, itu ada sunat. Sunatnya tuh setepi aja, sebuting aja, kadang ngisi ada. Nah, sunat juga bila kita mengandak si waktu berdiri gini, jangan berapa ini. Diriakan misalnya sediakan capek cangkir kan, misalnya andak dan cangkir kosong, atau diriakan kayak itu kan. Nah, sunatnya itu kan dapat pahala. Bila kita tuntong besi waktu, misalnya kita andak dah. Namun kita andak di kantongan kayak ini, kalau ini gininya di atas, jangan kita balik. Nah, ini sunat ya tah. Ada aja kisah bahari di kitab juga bang kisahkan. Si ini Habib Ali bin Abdullah As-Segaf. Si dini ini jar lupa mandak siwak di manakahnya ya kayak itu aja kita nih. Encak hilang siwak nih. Lupa gitu nih. Nah, kada ingat si mandak siwak atau tertinggal di mana kan tuh, di rumah Sidin kan. Si dini di tempat lain. Ketika Sidin hendak bersiwak, hendak bodoh kan sunat jo bersiwak tuh. Hanya Sidin keingatan siwak Sidin tertinggal di rumah Sidin, maka jauh. Lalu Sidin suruh orang lain untuk menaiki kuda. Bari kan mungkin kadeda kendaraan tuh naiki kuda tuh. Napa ambilakan siwakku jar di rumah pos itu jangan. Kada hakun bodoh Sidin dulu, kecuali siwak tuh ada. Sampai Sidin menyuruh orang mengambilkan siwak Sidin di rumah Sidin. Kemudian riwayat daripada Siti Aisyah daripada Nabi SAW, Nabi kita bersabda, ujar Nabi, ada 3 macam, atasku tuh diwajibkan, tapi ke atas umatku itu sunat aja bang. Kenapa? Yang pertama sholat witir. Nah, sholat witir itu, atau witir itu kan ganjil, bisa 2 rakaat, bisa 3 rakaat, bisa 1 rakaat. Yang paling banyaknya 11 rakaat kalau witir tuh. Kita ini paling sebulan Ramadan menggawe witir 5 tarawih. Nah, padahal witir itu diwajibkan bagi Rasulullah. Rasulullah itu wajib sini witir. Mun kita ini sunnah aja. Nah, kemudian yang kedua diwajibkan bagi Rasul itu bersiwak. Jadi Nabi itu Sidin wajib bersiwak bagi Sidin lah. Ini khususiat bagi Sidin. Wajib Sidin bersiwak bila hendak sembahyang tuh. Namun kita sunnah aja. Sunnah aja. Kemudian qiyamul lail, beribadah di malam hari, sembahyang di malam hari, sembahyang tahajud. Itu Rasulullah wajib. Namun kita sunnah aja. Kemudian ada lagi diceritakan Imam Shibli ini Sidin menukar 1 siwak itu dengan harga 1 dinar. Pian tahulah 1 dinar itu berapa? Dinar tuh kepingan emas bahari mata uang. Di 1 dinar itu pianlah 4,25 gram emas. 4 gram emas lah biasa kitanya. Harga emas berapa ini? Anggaplah misalnya 1.250.000. Contohnya lah emas nih, atau 1.320.000. Nah, 1 dinar tadi kan itu 4,25 gram. Kali misalnya emas segram 1.250 atau 1.280 kah? Nah, 1.280 jalan contoh. Itu sama dengan namun dirupiahkan 1 dinar lah 5.440.000 rupiah. Bayangkan sini nukar 1 siwak harganya 5 juta. Enggak ada tukar sekolah. Kita bisa nukar iPhone gitu sekolah. Berapa kali harga iPhone nang murah-murah aja tah. Nah, kisahnya kayak ini, padahal siwak tuh murah aja padahal. Cuman Sidin ini karena darurat, karena kadada lagi Sidin hakun mengeluarkan duit 1 dinar nang amun dirupiahkan tadi itu 5 juta lebih. Kisahnya kayak ini, ketika hadir waktu sholat, sampai waktu sholat,
Si dini kadang memperdapati siwak mun tertinggalkah lah di rumah. Nah, kita nih rancak lupa, dilupakan oleh setan masalah sunnah Nabi nih, makanya kada ingat tertinggal ke mana kah. Nah, dan di situ kan ada jual nang orang toko berjual siwak nang murah kada ada jual. Lalu sidin memperdapati ada seorang laki-laki nang inya ini ada besi siwak. Jualkah siwak tuh ya? Nggih, aku naik ulang menjual, tapi harga 1 dinar ya. Lalu ditokari sidin ada duitnya 1 dinar. 1 dinar itu kan 4 gram berapa tadi? 3 gram lah. 4 gram atau 3 gram tadi? Catatan 4 gram lebih. Masih ya 5 jutaan lebih. Nah, ditokari sidin. Supaya sidin apa? Sembayang tuh pakai siwak. Nah, lalu ada berkata kepada sidin, wahai Imam Syibli, pian nih bahasa kitanya mubazir, mau harta. Artinya siwak nang itu aku bian tukari dengan harga yang mahal. Mubazir aja orang itu pandir kayak itu. Ujar sidin apa? Hadhihi sunnah amarana bihan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sunnah yang diperintahkan kita oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengerjakannya. Nang Nabi bersabda, laula an asyukka ala ummati la amartum bisiwak inda kulli shalah. Jar Nabi, seandainya kada mengalihkan ke atas umatku, si aku perintah wajib bersiwak setiap hendak sembahyang umatku itu. Dan disampaikan sini juga hadis Nabi tadi, 2 rakaat bersiwak lebih afdal daripada 70 rakaat tapi kada bersiwak. Jasidin 1 dinar tadi yang ku tukarakan ke siwak nih itu 1 juzu daripada sayap nyamuk. Paham lah maksudnya? Karena Nabi kita pernah bersabda, dunia ini dan seluruh isinya nih itu di sisi Allah lah itu kada lebih daripada sayap nyamuk. Saking hinanya nih dunia nih, saking rendahnya dunia dan seluruh isinya nih. Amun dibanding menurut di sisi Allah nih, menurut si manusia kan, manusia mah agung-agung kan dunia. Menurut di sisi Allah nih, itu lawan halar nyamuk itu kan ada bedanya. Dunia seluruh isinya nih. Nah jadi sidin nang 1 dinar itu biasa aja nih tuh. Itu dunia aja tuh. Tapi jasidin aku hendak mencari akhirat. Pakai dunia itu aku rela mengorbankan dunia walaupun bahkan lebih daripada itu untuk mendapatkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini orang nang berpikiran walal akhiratu khairun laka minal ula. Sungguh akhirat itu lebih baik bagi engkau daripada dunia. Kan siwak ini akhirat kena nang dipanen pahalanya akhirat. Jadi berapapun sidin korbankan harta untuk mendapatkan kemuliaan di akhirat. Jadi orang berpikiran kayak itulah, ibaratnya menyumbang untuk kebaikan tuh kada lagi berhitung. Bisa ya duit bisa ya bermiliar-miliar misalnya, nah keluarkan untuk kebaikan. Karena pandangan orang kira di akhirat kira memetik hasilnya. Itu dunia itu sedikit saja. Ibarat nukar untuk ibadah lah. Ibarat nukar baju itu kada apa-apa larang. Misalnya tak ada duitnya lah. Kada apa-apa larang apa? Untuk Allah, untuk Rasulullah. Misalnya nukar mek misalnya kada apa-apa larang. Yang bagus untuk Rasulullah. Ini untuk akhirat. Nah kayak itu. Mana ada duitnya. Mana ada duitnya. Misalnya kita nukar kitab misalnya ya kalau kitab larang-larang wah ini tombak karena BBM larang tempat jual kitab larang. Kada apa-apa mana ada duitnya. Larang kada apa-apa untuk Allah, untuk Rasulullah, untuk agama. Kan kada apa-apa. Nang orang-orang nang sudah berpikiran gitu, kada mikir akal lagi masalah dunia kada ada rugi kalau untuk akhirat itu kada ada rugi. Kayak sini tadi, jauh orang mubazir pian rugi, kada di sini kada rugi.
karena nang kita gunakan harta kita nih untuk akhirat itu kada sia-sia, ada catatannya. Ada catatannya. Misalnya kayak pian kemarin kalau membagikan buku ini gratis saja. Di segi dunia pian rugi Pak, tapi di akhirat untung. Untung namanya orang sudah berpikiran akhirat tuh lebih baik daripada dunia. Nya kada berpikir lagi nang masalah kerugian dunia ini, kada berpikir lagi. Karena nya hendak untung di akhirat. Nah, itu luar biasa sidin lah. Nah, ujar juga ada disebutkan dalam perkataan ulama, lau yuba'u siwak bi alfi riyalin yang bagi syira'uhu lima fihi min kasratil fadail. Jikalau seandainya dijual siwak itu dengan harga 1.000 rial. Nah, ini rial ini kan nang zaman ini, nang di Arab Saudi itu kan mata uangnya rial. Tak berapa kalah 1.000 rial tuh lah, kada tahu jawabang lah. Seandainya orang berjual siwak lah orang benar harganya 1.000 rial, sepatutnya jasidin kita tukari ini toh untuk kita gunakan mengamalkan sunnah Rasulullah, karena di siwak itu terkandung nih banyak fadilatnya. Seandainya larang tuh tukari ya. Ini apa? HP aja nih utamakan ya Allah, larang mau nukar, tapi siwak kada nukar. Nah, jadi itu. Ada juga sebagian murid-murid Bahari, dia membaca kitab di hadapan gurunya. Nya ada di antara pengajian Bang Iyat itu murid membaca, guru mendengarkan. Ya Allah, di daerah kita ini kan guru membaca, murid mendengarkan. Nah, nya ada murid membaca, nah guru mendengarkan, kira guru menjelaskan. Lalu si murid itu pas kana bab siwak pian lah, babus siwak ya, bab keutamaan bersiwak ya. Ujar gurunya tadi, di kantong ikam adalah siwak. Kada aja. Wallahu a'lam sudah. Kayaknya aja gini sih. Membaca bab siwak tapi kada ada siwaknya. Jadi artinya tuh orang-orang di Hadraul Maut itu mengamalkan langsung. Mengamalkan langsung bila baca nang ilmu itu langsung diamalkan. Mun kada disiwakin apa jom baca ini. Amun kita kan kada apa ya Allah. Kena mengamalkan ya Allah. Nah saking anunya tah. Disiden kena aja dulu. Wallahu alam tutup aja kitabnya. Berikan kita. Kena bila sudah ada siwak, ayo kita baca bab siwak. Nah, iza lam yakun ma'aka siwak fala taqra. Apabila kada beserta engkau siwak, harus dibaca bab siwak. Nah, luar biasa. Nah, makanya ulun bawa siwak nih ya Allah, membaca ya kan dari siwak kenapa ya Allah. Nah itu. Kemudian kita kembali ke kitab itu deh sedikit lagi lah. Nah itu penjelasan masalah siwak itu deh. Dan kita kalau mengamalkan sunnah Nabi lah. Nah, dan membaca surah An-Nas. Jadi bila kita sebelum sembahyang tuh sunat membaca Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Nah, apa jadi kita membaca itu supaya kita dilindungi Allah Taala daripada syaitan. Nang alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Nang gawian syaitan itu yuwaswisu, mawaswasi, mengganggu fi sudurin nas, di hati manusia. Iya, nang kita sembahyang tuh marahnya ke mana kah? Pikiran nih, kada ingat jumlah rakaat, juhur kali jadi 5 rakaat. Nah, itu karena syaitan. Nang bernama nang Al-Khannas tuh. Nah, jadi supaya kita kada diganggu syaitan, maka kita baca itu. Kira-kira itu kan ayat tuh kita minta perlindungan lawan Tuhan supaya jangan diganggu syaitan. Sunat kita mah membaca itu. Nah, jadi tapi sunatnya itu kita sebelum takbiratul ihram bang lah, kada dapang tetamu ulun tahu malah kada menyalahkan orang lah. Nang sebelum kamat baca kalau binas. Nah, kada tahu bang kada menyalahkan itulah. Mungkin orang ada dalilnya. Cuman setahu kita ujar guru kita tuh baca kalau binas tuh sebelum kita takbiratul ihram bang.
Nang kadang sebelum kamat dah, makanya nyaring pulang pakai mic misalnya. Tapi kita baik sangka aja, mungkin orang baca Quran ya lah, niat orang baca Quran. Nah, jadi membaca qul a'udzu minas sunnat ya lah. Nah, dan atau membaca bisa juga ini, amun kadang baca qul a'udzu minas ganti lawan ini. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Itu minta perlindungan juga daripada godaan setan. Daripada setan yang hadir mengganggu kita, jangan dihadirkan untuk mengganggu kita. Nah, atau baca keduanya. Kalau a'udzubinas dibaca juga, rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun dibaca juga. Dan kosongkan hati dari perkara-perkara dunia. Jadi kita hendak sembahyang tuh kan kita berhadapan dengan Allah Ta'ala nih, maka Allah Ta'ala tuh memandang hati kita. Tempat pandangan Allah Ta'ala tuh hati kita. Allah kadang memandang pakaian kita, asal kita menutup aurat aja kada jadi masalah. Warna apa kayak Allah, di mana tempat kada pandang asal kada bernajis ya tempatnya. Nang dipandang Tuhan tuh hati kita. Nah, jadi kosongkan hati kita dari perkara-perkara dunia. Seandainya aja tah badadai-dadai nih, karing bang tetapasan dah hari moro. Nah, tak angkat tidur tetapasan tuh. Kena mon Allahu Akbar. Tuh ya hari hujan harau hati tuh mengingat dadayan dia tuh. Nah, kada fokus lagi. Kada fokus lagi ya. Atau misalnya menjarang banyu tuh mati dulu kompor. Jangan tek menjarang banyu, tinggalkan sembahyang. Maka nang berbunyi itu pulang ciratnya. Nah, kada kekaruan sembahyang. Nah, kada fokus lagi hati. Kosongkan hati dari perkara-perkara dunia. Dan timbulkan senang dan gembira di hati. Kita usahakan hati kita senang dan gembira di hati. Kenapa? Karena ia orang anak sembahyang nih, hakikatnya sebenarnya menghadap dan munajat kepada kekasihnya yang bersifat jalal, yaitu maha besar Allah nih, dan jamal, maha elok Allah, yakni Allah Ta'ala yang maha agung. Nah, maha agung. Nah, kita hadirkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita aja tuh berhadapan lawan presiden ya kalau misalnya kita nang kada nang pina pelanga-pelongo ada ya Allah pina tenang, apalagi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakni Allah Subhanahu wa yang maha agung. Dan sunat melafazkan niat ya, bagi kitanya bau salih, melafazkan niat salat sebelum takbiratul ihram, karena menolongnya hati dalam berniat supaya menolongi. Amun kita adalah kada bau salian, apalagi sambil buka masih langsung Allah sembahyang apa ya surang aja ya nang kelawas tuh takbirnya mengingatkan sembahyang apa bingung sembahyang apa ya. Nah, amun kita sebelum takbiratul ihram tuh mahadirakan dulu. Ini semua yang dihormati mang ngalawanya usolli fardhu zuhri arba rakatin mustaqbil qiblati ada anillahi ta'ala Allah. Kita kan sudah tahu lah nyaman naik niatnya. Nah, aku sembahyang fardu zuhur. Amun nang langsung aja aku sembahyang apa ya kadang lagi nanti timbul lawasin takbirnya. Nah, jadi sunat kita bau salih ya kalau tum supaya menolongi hati kita ingat ini sembahyang napa. Nah, supaya bersiap-siap tah. Nah, itulah sunnah-sunnah yang kita disunahkan dalam agama kita menggawinya sebelum kita mengerjakan sembahyang. Mudah-mudahan kita seberatan kaum amalakan, mudah-mudahan kita seberatan selamat dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.